Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Baiklah di sini, apakah PowerPoint-nya bisa terlihat? Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang Microsoft PowerPoint. Yang kedua ada Open Office Impress. Salah. Bener lah sih, ya Allah. Microsoft PowerPoint yang pertama itu, kedua Open Office Impress, ketiga Canva, keempat Google Slide, dan kelima Prezi, dan keenam Visme. Nah, yang pertama itu Microsoft PowerPoint sudah dijelaskan pada poin presentator ketiga tadi, bahwasanya Microsoft PowerPoint ini adalah sebuah teknologi di dalam dunia untuk mempresentasikan aplikasi yang digunakan untuk kegiatan presentasi. Nah, jadi saya menambahkan sedikit lagi terkait Microsoft PowerPoint ini. Microsoft PowerPoint ini tidak hanya berguna dalam kegiatan pembelajaran, tetapi juga digunakan ketika memasuki dunia perkuliahan maupun dunia kerja. Nah, Microsoft PowerPoint ini juga menyediakan berbagai fasilitas yang dapat digunakan seperti fasilitas slide di mana berguna untuk menampung inti-inti dari hal yang disampaikan dalam presentasi. Kemudian ada juga fitur-fitur animasinya, gambar, kemudian video, dan memotivasi slide yang menarik. Nah, seperti yang kita ketahui, Microsoft PowerPoint itu juga memiliki menu yang disediakannya. Yang pertama ada menu file, menu home, menu insert, menu design, kemudian menu transisi, kemudian menu slideshow, berikutnya ada menu review, dan terakhir ada menu view. Kemudian saya akan menjelaskan tentang Open Office Impress. Nah, jadi Open Office Impress ini sudah dijelaskan pada presentator ketiga tadi juga, bahwasanya Open merupakan Office Suite yang sangat populer karena kehandalannya serta kegratisannya. Nah, selanjutnya yaitu ada Canva. Canva ini hampir sama dengan PowerPoint, cuman fiturnya lebih lengkap lagi, fiturnya lebih lengkap, kemudian intinya lebih lengkap lah ya. Kemudian fitur-fiturnya juga kegunaannya untuk pendidikan. Kemudian menjelaskan bahwasannya Canva ini ialah alat bantu kreativitas atau kolaborasi untuk semua kelas. Satu-satunya platform desain yang dibutuhkan dalam kelas. Karena banyak sekali fitur-fitur Canva ini yang digunakan ketika proses pembelajaran. Nah, kelebihan dan kekurangan aplikasi Canva ini yaitu yang pertama adalah memudahkan seseorang dalam membuat desain yang diinginkan dan diperlukan. Kemudian ada karena aplikasi ini menyediakan berbagai macam template, jadi orang yang ingin menggunakannya itu mudah. Jadi tidak perlu lagi, palingan hanya mengedit sedikitnya saja. Kemudian yang ketiga ada mudah dijangkau. Jadi aplikasi Canva ini mudah dijangkau, penggunaannya juga gratis, walaupun ada juga yang berbayar. Kalau mau lebih lengkapnya lagi berbayar. Nah, tapi lebih mudahnya ya bisa digunakan dengan gratis lah ya. Kemudian bisa diedit, digunakan menggunakan iPhone ataupun Android, kemudian dapat juga digunakan melalui komputer atau laptop. Kemudian ada kekurangan dari aplikasi Canva. Aplikasi Canva ini mengeditnya mengandalkan jaringan internet, jadi tidak semerta-merta untuk kita langsung masuk
tanpa internet tidak, tetapi kita harus menggunakan internet baru bisa mengakses ke dalam Canva ini. Kemudian aplikasinya ini ada sebagian template ataupun stiker, font, dan lain sebagainya itu berbayar. Jadi kita kalau mau memakai Canva ini ketika tidak berbayar atau gratis, itu terbatas menggunakan aplikasi Canva ini seperti template-nya, kemudian ilustrasinya, font, dan stikernya. Kemudian yang ketiga itu terkadang desain yang dipilih terdapat kesamaan desain dengan orang lain. Nah, jadi ketika mempresentasinya itu terkadang biasanya ada kesamaan dari teman-teman yang juga pengguna Canva tersebut. Kemudian ada Google Slide. Nah, Google Slide ini adalah aplikasi buatan Google yang dibuat mirip seperti PowerPoint. Jadi Google Docs yang mirip dengan Microsoft Word. Fungsi utama aplikasi ini mirip seperti PowerPoint, di mana kita bisa membuat bahan presentasi dengan sangat mudah. Kemudian ada Prezi. Nah, Prezi ini adalah sebuah perangkat lunak untuk presentasi berbasis internet. Nah, selain untuk presentasi, Prezi ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengeksplorasi dan berbagi ide di atas kanvas virtual. Kemudian ada Visme. Nah, Visme ini adalah solusi berbasis web untuk membuat konten visual seperti presentasi slideshow, infografis, spanduk, dan demo produk. Nah, hal terbaik tentang Visme ini adalah Anda tidak hanya dapat membuat hal-hal kreatif yang luar biasa, tetapi juga menyematkan konten visual ini ke situs web atau blog Anda hanya dengan menempatkan kode HTML in-frame. Namun, Visme ini tidak tampak seperti alternatif berbasis web yang khas untuk PowerPoint atau Illustrator. Untuk memahami keunikan dan efektivitas Visme, kita harus mempertimbangkan setiap tugas yang dapat dilakukan oleh solusi berbasis web ini dan bagaimana fitur-fiturnya memfasilitasinya. Selanjutnya, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.